Per itu sistemnya itu untuk jumlah total setorannya itu tidak semuanya sama, Mas, tidak semuanya sama. Misalnya kayak area Batang sama Pekalongan saja sudah beda, selisih. Batang sama Kendal sudah selisih, Kendal sama Demak sudah selisih, Demak sama Boyolali juga selisih. Muatan dan setoran per rate atau per PP. Per rate itu berarti misalnya sampai dari wilayah Semarang, berarti Semarang Jakarta, Jakarta ke Semarang lagi, itu namanya setoran per rate. Sistem setoran itu ada yang per rate, ada yang per hari, ada yang per bulan. Kalau sopir masih nyari muatan, kalau yang ngurusin pencarian muatan atau dapat setoran itu dari sopir semua, itu belum bisa digunakan untuk sistem gaji per bulan atau per hari. Nah, itu belum bisa. Kecuali kalau semuanya sampai jatah, misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Nejam Genze atau Bu Hari. Masih di seputaran Bohlawok Official. Kalau menurut ini nana kolorin nana kamu pernah wis. Oke, kali ini saya masih berada di area Bohlawok Store ya. Ini sedikit gelap karena tadi habis hujan. Jadi ya wonge sing liwat melayan-melayan langka ki ora pati berisik. Nah, ini masih saya di seputaran area Bohlawok Store. Di sini ada si mini alias botol Yakult. Ini yang kemarin baru saya bawa pulang ya untuk pulang kampung karena ini wingi ki parkir. Ini habis kir dan rencananya nanti juga tetap akan diberangkatkan ke Jakarta lagi seperti itu. Tapi yang saya mau bahas bukannya si mini ataupun Bohlawok Store, melainkan dari ya saya akan menjawab pertanyaan dari remirsa itu di video kemarin ya. Ini ada yang tanya dan akan saya jawab menurut yang saya tahu karena sampean jawabnya ke saya. Nah ini jadi yang menurut saya tahu atau ya kalau menurut saya itu benar jawabannya ya. Jadi akan saya jawab pemirsa. Ini kemarin ada yang tanya, set. ini, ini. Mas, apa sih itu arti apa sih itu arti muatan retritan atau setoran per rate? Nah, jadi gini Mas, untuk yang dimaksud dengan setoran per rate ya, itu yang dimaksud dengan setoran atau muatan per rate itu gini Mas. Jadi misalnya kita setar dari Alas Roban menuju ke Jakarta, Jakarta pulang lagi sampai ke Alas Roban, nah itu namanya per rate atau per PP, pulang pergi ya. Per rate itu namanya berarti per PP atau pulang pergi. Misalnya kita setar dari Jakarta, misalnya setarnya dari Jakarta sampai aslinya Jakarta. Berangkatnya truk, gue mangkatnya sekan Jakarta. Terus finishnya nang Bali. Lah sekan Bali iki bawa muatan lagi bongkarin nang Jakarta maning. Gue jenenge per rate alias per PP ya. Itu namanya per rate atau per PP alias pulang pergi. Nah, itu sistemnya seperti itu. Lah kalau sampean tanya kira-kira apa kalau misalnya per rate atau per PP itu kira-kira gimana terus setorannya berapa, nah tak kasih tahu lagi biar nggak bosen remirsa sambil lihat-lihat si mini ya, siapa tahu nanti ada yang mau menggunakan jasa pengiriman bisa menggunakan Bohlawok Ekspedisi ya, mantap. Ini dibuka lagi kameramen, sekarang kameramen dari sana biar sambil melihat si mini, siapa tahu nanti kalau ketemu, nah ini ada si mini ini alias botol Yakult ini ya. Nah ini BRG pengombyong, belakangnya juga sorban wali sama. Jadi gini remirsa, ya promosi sidik lah Bohlawok Ekspedisi ya apa. Per itu sistemnya itu untuk jumlah total setorannya itu tidak semuanya sama Mas, tidak semuanya sama. Misalnya kayak area Batang sama Pekalongan saja sudah beda selisih. Batang sama Kendal sudah selisih, Kendal sama Demak sudah selisih, Demak sama Boyolali juga selisih, Alas Roban sama Solo juga selisih, Alas Roban sama mungkin Surabaya, sopir area Surabaya itu juga selisih. Jadi nggak sama. Nah, cara menentukannya gimana? Ya sampean tanya untuk sopir area itu. Misalnya sampean areanya nang wilayah Wonosobo. Ya sampean mungkin bisa tanya sama juragan atau sama sopir yang berada di area Wonosobo itu sendiri. Kalau per PP dari Wonosobo ke Jakarta, Jakarta ke Wonosobo itu berapa sampean tanyanya sama orang yang di situ. Kalau sampean tanyanya sama saya itu salah karena mungkin sistem nominal setoran per PP-nya Alas Roban dan Wonosobo itu beda ya. Mungkin beda ataupun mungkin nominal setorannya sama tapi
sistem dari setelah nanti setoran itu beda. Nah, seperti itu. Semua itu tergantung dari wilayahnya masing-masing. Kenapa kok ada, Mas, nominalnya sama, tapi kok mungkin ada sistem lainnya yang beda? Itu gimana maksudnya? Nanti akan saya jawab di video selanjutnya untuk yang itu. Silakan sampean beri pertanyaan saya. Makanya biar saya bisa ngasih jawaban-jawaban yang saya tahu ya. Nah, apabila mungkin ada yang lebih tahu, silakan kan nanti bisa komen biar kita bisa sharing-sharing. Mungkin ada yang mau terjun di dunia transportasi, ada mungkin yang sudah di dunia transportasi tapi bingung ini cara pengelolaannya gimana. Jadi kita biar bisa sharing-sharing. Ingat ya, sharing-sharing itu bukan berarti kita memberikan apa? Dewek bukannya kok dewek buka omongan, main wong kuwi ikut wah mudah banyak saingannya, mudah banyak ininya, itu enggak. Jadi ada beberapa memang yang mungkin mereka sudah berjuang atau mungkin sudah terjun di usaha promus apa terjun nang usaha transportasi tapi mereka belum tahu ya. Ingat, kita sharing itu siapa tahu bisa memperbanyak rezeki, intinya seperti itu. Usaha wedi intinya, wah dewek ngene-ngene nek misalnya sampean amit nyuwun sewu nih juragan atau sopir yang mungkin takut kita untuk sharing-sharing, ya bisa jadi sampean duwe niat ngapusi, entah itu juragan sing ngapusi sopir, entah itu sopir sing ngapusi juragan. Wah juragan nyong aja diwene ngerti, mudah nyong ora bisa ngapusi maning. Biasanya kan seperti itu. Wah supir nyong aja diwene ngerti, ku mudah ora bisa ngapusi maning. Nah ini kita sharing. Ingat, kita boleh kerja semangat, kita boleh melakukan hal apa saja, tapi jangan serakah dan ajo ngapusi. Intinya seperti itu ya. Makanya di sini kita sharing-sharing. Dan sampai yang tanya tadi sudah saya jawab kan. Apa sih itu muatan dan setoran per rate atau per PP? Per rate itu berarti misalnya sampai dari wilayah Semarang, berarti Semarang Jakarta, Jakarta ke Semarang lagi, itu namanya setoran per rate. Sistem setoran itu ada yang per rate, ada yang per hari, ada yang per bulan. Nah ini tergantung kebijakan sampean dan kesepakatan antara sampean sebagai juragan dan juga dengan sopirnya, dengan mas drivernya. Jadi biar tidak terjadi miskomunikasi. Misalnya mau dibikin per PP oke, mau dibikin per hari oke, mau dibikin per apa? Per bulan oke. Jadi atau mungkin mau yang gimana itu oke, terserah dari keinginan sampean dan juga keinginan sopir itu. Sampean pengen yang mana? Pengen sistem yang seperti apa? Karena sampean yang tahu. Karena kalau saya yang ngasih keputusan itu nggak bisa, karena tipikal juragan itu mungkin juga beda-beda. Ada yang senang setorannya itu per PP, ada yang senang setorannya itu per bulan, ada yang senang setorannya itu per hari ya. Itu tergantung dari sampean masing-masing. Intinya seperti itu pemirsa. Jadi silahkan sampean rembugan sama sopirnya sampean, sama mas drivernya itu pengen sistem setoran truknya itu seperti apa? Apakah per PP, apakah per hari, apakah per bulan ya. Intinya seperti itu. Jadi sampean yang tahu biar sampean cocoknya di mana, sopirnya cocoknya di mana. Seperti itu pemirsa. Oke? Mantap. Nah, ini anak maning iki. Ini yang untuk masih seputaran tentang ongkosan. Kan untuk yang video kemarin saya bahas masalah menentukan ongkosan muatan itu seperti apa. Nah, ini ada yang tanya lagi. Kalau untuk yang pertama, tadi saya sudah jawab apakah itu ongkosan per PP atau muatan per PP, sudah ketemukan jawabannya. Ini yang ada yang tanya lagi. Kalau ongkosan El Sapek bagaimana Kang? Nah, oke, ini tak jawab. El Sapek memang bukan bidang saya. Saya lebih ke truk ya. Untuk sekarang memang saya ke Grand Max atau ke Blind Van. Kalau dulu kan saya memang ke truk. Jadi kalau untuk Sapek saya kan memang belum berkecimpung untuk di angkutan L300. Mungkin gini Mas, kalau skemanya itu sama. Skema sama itu gimana? Ya mungkin ada yang per PP, ada yang senang L Sapek itu per hari, ada yang senang L Sapek itu per ini. Cuman kan itu tergantung dari kebijakan sampean selaku driver atau mungkin kebijakan sampean selaku juragan, itu sampean mau ambil kebijakan yang mana. Tapi ingat seperti yang tadi saya bilang, sampean komunikasikan dulu, rembugan dulu dengan sopirnya sampean, ataupun kalau memang sampean drivernya, sampean bisa rembugan dulu dengan juragannya. Yang beda Mas, itu adalah nominalnya. Nominalnya ya, yang beda itu nominalnya. Mungkin karena perawatan L300 ini lebih gampang dibandingkan dengan perawatan truk itu bisa jadi. Atau mungkin karena saya belum pernah mengomandoi L300 atau L Sapek, dan mungkin kan bisa jadi juga perawatannya ini lebih mahal, lebih angel,
luwih nyara dibandingkan karo truk, dibandingkan dengan truk itu sendiri kalau untuk perawatannya. Jadi nominalnya hanya nominalnya yang beda Mas. Truk Elsapek mungkin kalau sistemnya sama, cuman nominalnya yang beda. Entah itu Elsapek lebih murah, entah itu Elsapek lebih mahal. Nah, itu biasanya yang beda hanya di nominalnya saja. Seperti itu pemirsa. Jadi kalau untuk masalah sistemnya sih mungkin hampir sama ya. Untuk masalah Elsapek atau mungkin untuk masalah truk mungkin nominalnya hampir sama. Nominalnya mungkin berbeda tapi skemanya mungkin hampir sama. Per PP, per rate atau per ini, dan itu dari sistem setoran per PP atau mungkin juga mungkin setoran per hari itu di dalamnya ada beberapa bagian lagi. Ada yang per hari tapi sistemnya seperti ini, ada yang per PP tapi sistemnya seperti ini, ada yang per bulan sistemnya seperti ini, itu ada lagi. Nah, itu tergantung dari kebijakan sampean masing-masing. Untuk contoh sampelnya mungkin di next video kalau ada yang bertanya akan saya jawab dari pertanyaan itu. Nah, contoh simpelnya ini si mini nih atau si ini ya, atau Buhlawuk ini, si botol Yakult ini sistem setorannya karena memang tidak saya jadikan untuk luar kota, jadi saya tidak menggunakan sistem setoran per rate, saya tidak menggunakan sistem setoran per PP, saya tidak menggunakan sistem setoran per bulan ataupun per hari. Ini tidak sama sekali, kecuali kalau sama dealer atau sama leasingnya, ini saya buat per bulan ya. Nah, kalau sama sopir gimana Mas kalau untuk ini? Nah, untuk si Buhlawuk Ekspedisi ini sendiri atau armada ini, itu saya gunakan sistem gaji ya. Jadi pokoknya operasional ini hampir ibaratnya ngomong kayak bis lah. Ini kamu pengeluaran ke sana, sistemnya seperti ini, kamu tinggal jalan, tinggal ini, kamu nggak usah nyari muatan, kamu nggak usah ini, pokoknya tinggal nunggu komando dari saya. Jadwalnya A, B, C, D, dan E sudah saya tuliskan, ini jadwalnya kamu seperti ini, sistem kerjanya kamu seperti ini. Nah, ini untuk armada blind van yang ada di Buhlawuk Ekspedisi, itu sistemnya seperti itu. Nah, kira-kira bisa nggak sih kalau untuk remirsa yang menginginkan sistem, oke Mas tinggal ubah jalan atau ini nih, kalau sampai sistemnya sudah kantor mungkin bisa Mas. Jadi apa yang dimaksud saya bisa, itu di waktu sopir memang hanya tinggal mancal gas sama ngobeng setir tok. Kalau sopir masih nyari muatan, kalau yang ngurusin pencarian muatan atau dapat setoran itu dari sopir semua, itu belum bisa digunakan untuk sistem gaji per bulan atau per hari. Nah, itu belum bisa. Kecuali kalau semuanya sampean jatah, misalnya sampean punya barang yang harus dikirim ini per harinya. Nah, itu bisa. Kamu dari Pekalongan ke Batang, pokoknya kalau kamu berangkat tak kasih bayaran setiap berangkatnya itu 50.000, atau mungkin kamu kerja di tempat saya bulanan, kamu saya berangkatin atau enggak berangkat, pokoknya satu bulannya tetap 5 juta atau 7 juta atau mungkin 2.500.000. Nah, itu baru bisa. Kalau misalnya sopirnya ini masih yang nyari muatan, dia yang ke sana ke sini yang lebih muatan ini masih sopirnya, itu belum bisa digunakan apabila sampean menggunakan sistem sistem dengan cara gaji sopir itu belum bisa. Contoh misalnya yang sudah efektif itu kayak ekspedisi yang gede, misalnya kayak JNT, Shopee Expert atau mungkin Barak atau mungkin yang lainnya, itu mereka sudah menggunakan sistem per bulan. Mungkin untuk perharinya hanya uang makan atau operasional ditanggung perusahaan, atau mungkin yaudah kamu sistem borongan. Pokoknya kalau kamu jalan dari Semarang ke Batang itu kamu uang jalannya sekian, mau sisa berapa terserah kamu, yang penting uang jalannya sekian, itu bisa juga. Jadi ada beberapa sistem di bidang transportasi ini, entah itu sistemnya sopir itu akan mendapatkan gaji dari sisa setorannya, sopir itu akan mendapatkan gaji dari sisa operasionalnya, dan bisa juga sopir ini akan mendapatkan gaji walaupun dia berangkat atau tidak, atau dengan sistem kontrak per bulan atau setiap bulannya. Jadi berangkat tidak berangkat, sopir ini akan tetap dapat bayaran, intinya seperti itu. Jadi tidak serta-merta harus menggunakan sistem yang sama ya, tidak menggunakan serta-merta sistem yang sama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Let's go. Nah, ini ada yang tanya lagi nih, Kang, opo podo nek muni angsuran truk engkel dan truk double ataupun dump truck dan juga dengan kendaraan lainnya? Beda Mas, tak jawab langsung beda. Mungkin dump truck, terus bak terbuka, engkel ini beda. Karena dari setiap kendaraan ini itu muatannya juga beda-beda.
ongkosnya juga beda-beda. Ditambah lagi perawatannya beda-beda. Ini sebenarnya sama pertanyaannya dengan yang tadi di Elsapek. Tapi biar lebih jelas, iki tak jelasno. Men sampean juga rada-rada ngerti yo, intine kayak ngono kuwi. Nah, misalnya kayak untuk dump truck. Dump truck ini kan memang muatannya dia selalu over tonase ya, atau gampangannya muatannya benar-benar wah botnya sing ora ketulungan. Jadi dia membutuhkan perawatan yang lebih, muatannya berat, jalurnya ekstrim, mungkin tidak rata, melintasi jalur aspal itu sangat jarang-jarang banget. Dia lebih sering ke jalur-jalur kayak gampangannya off-road atau di kali. Jadi mungkin dia setorannya bisa lebih mahal ataupun juga bisa lebih murah. Intinya seperti itu, tapi rata-rata sih yang setahu saya apabila jaraknya untuk kendaraan-kendaraan kayak dump truck atau mungkin bak truk yang lokalan itu setorannya itu biasanya malah lumayan lebih mahal dibandingkan yang luar kota. Seperti itu. Kalau untuk engkel juga beda dong. Untuk engkel juga beda karena kapasitasnya juga beda. Mungkin ongkosannya juga beda. Trayeknya mungkin juga beda. Kalau kita lihat ya, mungkin ya untuk sering ke antar pulau atau lintas pulau itu kan lebih sering menggunakan kalau enggak yang tronton kan ban double atau CDD ya, cold diesel yang ban double. Kalau mungkin untuk yang kayak engkel itu biasanya kan hanya untuk yang ya jauh-jauhnya mungkin Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta ya. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta di situ-situ. Kalau ibaratnya hanya dalam satu pulau. Kalau untuk antar pulau atau lintas itu kan lebih sering yang menggunakan yang berdobel, kalau enggak itu menggunakan yang tronton. Nah, jadi di sini kalau ngomong masalah setoran pasti jelas beda, Mas. Kira-kira lebih menjanjikan yang mana? Saya tidak berani jawab, lebih menjanjikan yang ban double atau yang engkel karena itu semua tergantung dari kinerja timnya sampean masing-masing. Saya ngomong lebih efektif yang ban double. Tapi ternyata ada yang punya engkel beberapa dan memang kinerja timnya ini sangat efektif sekali. Pasti dia akan berpendapat lebih efektif yang engkel. Nah semua ini tergantung dari keefektifannya bahasanya angel. Ngomongnya rada-rada Inggris. Makanya KB itu tergantung dari cara sampean untuk mendapatkan hasilnya. Efektif atau tidaknya itu yang menentukan adalah sampean beserta tim sampeane dewek. Nek nyung ora bisa menentukan. Nah, seperti itu. Jadi sampean mau pilih di bidang transportasi mana, entah itu Elsapek, entah itu blind van, entah itu pick up, entah itu Elsapek, entah itu truk CDD, entah itu engkel ataupun tronton, itu semua ada plus minusnya. Tinggal sampean cara memberdayakan atau mengambil efektifnya ini dari yang mana dan sistemnya sampean ini bisa berjalan dengan efektif atau tidak, seperti itu ya. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar, siapa tahu kita bisa sharing-sharing, kita bisa tukar-tukar pikiran bareng, kita bisa ngobrol-ngobrol santai dan siapa tahu bisa bermanfaat. Jadi biar tidak ada yang gampanganane wong ngomong kalau salah jalan sih itu lumrah karena kalau diri tidak nek ora seken nggon salah dalan, dewek orang ngerti di dalan sing bener, di dalan sing pas. Intinya seperti itu. Pokoknya jangan takut kalau melakukan kesalahan karena ada pepatah yang mengatakan semakin banyak kita belajar maka akan semakin sering kita lupa. Semakin sedikit belajar maka akan semakin sedikit kita lupa. Semakin sering kita salah maka kita akan semakin sering untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Oke, salam dari saya Nijam Kinza, kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen, subscribe ya. Buh Lawuk Official Channel, siapa tahu bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan yang mau kirim-kirim barang bisa menggunakan jasa dari Buh Lawuk Ekspedisi. Yang mau beli kaos bisa langsung menghubungi Buh Lawuk Setur. Pokoknya apabila ada salah kata saya mohon maaf. Tak dongakna sampean-sampean kabeh diparingi sehat, waras, panjang umur, rezeki ini lancar, berkah, dan yang pasti selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir dari saya kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.